Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Yaya Satria, NPM 20020010007, asal kampus Universitas Aisyah Pringseu Lampung. Di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai metode penelitian. Oke, langsung aja kita mulai ya. Yang pertama, metode penelitian. Apa sih metode penelitian? Metode penelitian merupakan suatu cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai suatu tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan. Maksudnya seperti apa? Jadi, metode penelitian ini suatu cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai suatu tujuan. Jadi contohnya, ketika kita ingin melakukan suatu penelitian atau misalkan kita ingin membuat skripsi, coba kita bayangkan ketika kita tidak menggunakan metode. Pasti apa yang akan terjadi? Kita mungkin akan merasa pusing karena tidak sistematis ya dalam pengerjaannya. Harusnya kan kita ketika kita menggunakan metode, apa dulu yang harus kita kerjakan? Misalkan kita harus mengerjakan kata pengantar atau pendahuluannya dulu kan sebelum kita melakukan isi. Coba kalau kita langsung ke isi ke daftar pustaka, mungkin kan nggak maksud, terus kita akan merasa terhambat lah dalam menyelesaikan suatu skripsi tersebut. Ya, itu contoh kecilnya ya seperti itu. Mungkin banyak lagi nanti contoh-contoh yang lainnya. Untuk gambaran saja. Kemudian dalam metode penelitian ada istilah menentukan jawaban atas masalah yang diajukan. Nah, jadi pentingnya kita mempelajari metode penelitian, kita mungkin bisa kita bisa sedikit berusaha menjawab ketika kita menemukan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Contohnya, misalkan kita dapat pertanyaan dari seseorang, kenapa kok mata kita bisa melihat, gitu kan? Jadi mungkin jawaban sederhananya semua orang bisa, mungkin. Jadi jawaban sederhananya ya karena kita membuka mata, gitu kan? Cuman karena teorinya apa? Nah, jadi pertanyaan itu teorinya seperti apa? Nah, kemudian kita teliti, melakukan suatu penelitian. Ternyata kita bisa melihat karena kita mendapatkan pantulan cahaya dari luar. Seperti itu. Maka kita bisa melihat. Coba bayangkan ketika kita tidak mendapatkan cahaya dari luar. Pasti kita tidak akan bisa melihat kan? Gelap yang ada. Seperti itu. Kemudian di sini ada jenis-jenis metode penelitian. Jenis-jenis metode penelitian itu ada 3, yaitu metode penelitian kuantitatif, metode penelitian kualitatif, dan kemudian metode penelitian gabungan kuantitatif dan kualitatif. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, metode penelitian kuantitatif. Metode ini merupakan jenis data yang dapat diukur atau dihitung menggunakan angka atau bilangan. Jadi metode ini yang berhubungan sama angka ya, yang bisa dihitung. Contohnya misalkan data tinggi dan berat badan balita dalam suatu rumah sakit atau puskesmas. Kemudian bisa juga contohnya pemasukan atau pengeluaran keuangan dalam suatu perusahaan. Itu termasuk data kuantitatif. Kemudian yang kedua, metode penelitian kualitatif. Metode ini merupakan suatu penelitian yang digunakan untuk peneliti pada kondisi objek alamiah. Penelitian ini berangkat dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas, dan berakhir dengan teori. Lumayan ribet ya. Jadi metode ini metode yang berhubungan dengan data, berhubungan dengan teori-teori yang sudah ada, namun kita perjelas sehingga menjadi sebuah teori lagi dengan kaidah-kaidah ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan. Contohnya ketika misalkan kita ingin lebih jelas lagi tentang sejarah Indonesia, tentang
kejadian G30 SPKI. Itu kan teorinya sudah ada. Jadi kita mungkin melakukan suatu penelitian lagi untuk mendapatkan data-data yang lebih jelas lagi dan lebih akurat lagi dan bisa dipertanggungjawabkan. Contohnya seperti itu. Kemudian mungkin bisa juga contohnya analisis sebuah pemikiran mahasiswa tentang interaksi antara dosen dan mahasiswa dalam proses belajar mengajar. Mungkin seperti itu. Kemudian di sini ada tujuan atau manfaat dari metode penelitian. Yang pertama, memperoleh pengetahuan atau mendapatkan penemuan baru. Misalnya, contohnya kita meneliti tumbuh-tumbuhan apa sayur-sayuran yang dapat mengurangi, yang khasiatnya bisa mengurangi darah tinggi atau menurunkan darah tinggi. Di situ kan kita bisa menemukan hal-hal baru ya, seperti itu. Kemudian poin kedua, dapat dimanfaatkan untuk membuktikan atau menguji kebenaran yang telah ada. Contohnya bisa kita lihat dari kepercayaan orang-orang dulu kan. Terkadang mereka terlalu banyak percaya hal-hal mitos, hal-hal yang belum ada belum ada kebenaran yang jelas gitu. Misalkan mereka percaya kalau timun ini dapat menurunkan darah tinggi. Cuman kan itu hanya teori, tidak ada pembuktian atau penelitian-penelitian yang lebih lanjut. Makanya kita lakukan penelitian. Ternyata memang benar bahwa timun ini mengandung zat-zat yang dapat menurunkan darah tinggi. Jadi kita membenarkan apa yang sudah ada dengan kaidah-kaidah alamiah yang bisa membuktikan apa yang bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Oke, mungkin cukup sampai di sini. Jadi kesimpulan dalam metode penelitian ini sangatlah penting untuk kita pelajari. Dan metode penelitian tidak bisa terpisahkan ketika kita ingin melakukan suatu penelitian. Dengan kita pelajari metode penelitian, banyak hal yang dapat kita yaitu dapat membantu segala hal-hal yang belum jelas. Jadi masih banyak lagi gitu. Mungkin video ini cukup sampai di sini, saya tutup.